Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di pagi hari yang cerah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udaranya yang segar. Pagi ini kami bersama tim Al-Bayan Insan Mulia, ada tim dari Ahsan TV dan dari tim DKM Nurul Iman akan melaksanakan wisata rihlah sosial. Jadi kami akan mengunjungi daerah di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang dimana daerah tersebut banyak masyarakat yang kurang mampu atau di bawah garis kemiskinan dan tidak ada penghasilan untuk mencukupi kehidupannya. Nah, ini kami rombongan ada sekitar 3 mobil dan dipandu oleh yang menggunakan motor di depan. Nah, itu mobil kita berada di tengah. Yang di depan itu mobil pertama ya. Yang mobil putih itu mobil pertama, dan di belakang kita masih ada satu mobil lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari ini cuaca yang cerah sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan dengan kondisi yang aman, tanpa halangan. Mungkin ini saja. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Wah, ini jalannya mantap. Lihat sawah kanan kiri nih, kembali ke desa ini. Desa tenang. Kembali ke desa lagi ini. Mengingatkan pada masa lampau. Kalau di desa gini kayaknya nggak ada orang sengsara. Ini biasanya kalau tempat desa kayak begini adanya orang seneng. Jarang orang mikirin ini cicilan. Kadang-kadang mikirin cicilan kalau. Tapi ngomong-ngomong, kalau di desa itu kan sama ya harga-harga, Mbah. Kira-kira orang-orang desa itu gimana ya, Mbah? Tentang Kalau harga-harga naik. Harga-harga naik itu sama saja mungkin kalau harga. Cuman kalau kecukupan sebenarnya kan semua orang hidup itu mestinya cukup. Karena begini, di Al-Quran itu kan di surat An-Najm itu ayat berapa tuh, saya lupa tuh. Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak menciptakan kemiskinan. Jadi apa, ada kekayaan dan kecukupan aja ya, Mbak? Cukup, Insya Allah, walaupun seberapa pun rezeki yang diberikan itu cukup. Seberapa banyak rezeki yang merasa kita ngomongnya sedikit, kalau kita gunakan untuk kebutuhan, insya Allah cukup. Tapi ya, seberapa banyak rezeki apabila kita gunakan untuk keinginan, insya Allah nggak cukup. Jadi antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Nah, jadi itu, meskipun di sini disebut masyarakat miskin, belum tentu mereka miskin ya, Mbah? Insya Allah mungkin mereka bukan miskin dalam arti miskin jiwanya mungkin. Kalau disebut miskin itu mungkin miskin secara materi, oke lah ya. Materinya mungkin tidak sebanyak orang-orang yang kota, disebut gitu kaya. Tapi jiwanya mereka insya Allah kaya. Iya, Mbah, aku juga kemarin dengar-dengar itu yang kita akan kunjungi nih. Katanya makan seadanya, Mbah. Rezeki itu gini, Mas. Kata Ustadz itu rezeki itu ada 4. Yang pertama itu rezeki sebagai makhluk Allah. Iya.
Nah, itu siapapun, makhluk apapun sama Allah Subhanahu wa taala itu dikasih rezeki. Itu ada kisah itu, nggak tahu nih kisahnya valid atau tidak itu. Katanya ada nabi yang eh, ingin tahu bagaimana cara Allah mengasih Rizki. rezeki pada hambanya. Ah, Nah, itu ternyata nabi itu disuruh memukulkan tongkatnya ke batu. oh, Nggak tahunya di dalamnya itu ada emas, Mbah. bukan. Kirain, Mbah. Jadi ngomongin makhluk kok emas. Oh, itu kalau Iya, di iya. Papua itu emas. Oh, kalau di sini ya bukan itu. Iya, iya, iya. Itu katanya di dalam batu itu ada makhluknya, ya kayak semut apa serangga Oh, ada gitulah. makhluk, Mbah. Dan dia bisa beranak pinak. Padahal di dalam batu ya, Mbah. Padahal di dalam batu. Gimana masuknya, Mbah ya? Ya itu makanya Oh, Allah iya, Subhanahu iya. wa taala itu maha adil dan maha pemberi rezeki. ya, Mbah. Jadi jangan khawatir. Walaupun di dalam batu ya, Walaupun dia di kasih dalam ya. batu tetap dikasih. Contoh kasus ini nggak usah di dalam batu, di kehidupan kita yang nyata. Iya, iya. Di sekitar kita kan ada orang stroke, Oh, ya, iya, iya, Mbah. Betul, ya kan? Mbah. Ada orang stroke. Banyak itu ya, Mbah. Orang Kayak stroke gitu. itu kan nggak bisa kemana-mana, Iya. ya kan? Ini sendiri aja susah, Mbah. Mau bangun aja dibangunin, mau apa namanya, buang air aja ditolongin. Tapi dia masih makan nggak? Ya masih, Mbah. Masih kan? Masih ngopi nggak? Masih. Masih ya, rezeki Masih itu bisa, Mbah, ngopi. masih dijamin sama Allah tuh, walaupun dia udah nggak kerja, Iya, udah nggak betul, bisa Mbah. mencari rezekinya, Tapi tetap dijamin ya, Mbah. tapi tetap dijamin itu karena Nggak dia usah takut nggak nggak usah dapet rezeki ya, takut. Mbah. Rezeki sebagai makhluk, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala ngasih dengan perantaraan yang kita tidak tahu ya perantaraannya seperti apa. Mungkin ada ya kayak mungkin kayak kita ini dalam perjalanan membagikan amanah dari para muhsinin, dari para agnia, orang-orang kaya yang berdonasi melalui yayasan. Nah, ini rezeki mungkin melalui yang seperti ini. Atau mungkin melalui tangan-tangan yang lain. Kita kan Jadi nggak kalau tahu. gerakan gitu ya, Mbah. Nah, yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya husnudzon aja, nggak usah takut nggak dikasih rezeki. Iya, iya, Nah, iya. cuman yang bikin susah itu kan keinginan, Mas, kembali lagi. Kalau kita nggak bisa menata hati, memanage kehendak dan keinginan, nah itu kita akan tersiksa merasa miskin terus. Padahal Iya, sebenarnya rezeki itu ada. Kemudian yang kedua, Mas, tadi kan pertama rezeki karena makhluk tuh, karena Iya. kita sebagai makhluk. Nah, yang kedua itu rezeki karena kita berikhtiar. Iya. Nah, beda ini rezeki orang yang nggak ikhtiar itu nggak dikasih rezeki yang ini. Contohnya nih, misalnya ada orang yang kerja di pabrik misalnya, yang satu kerja biasa, yang satu lembur. Nanti pendapatannya kan beda kan? Beda ya, betul. Beda, itu karena ikhtiar. Yang satu misalnya apa nih? Ada orang jadi Pak Tani. Yang satu jadi apa? Dokter. Mungkin penghasilannya beda, itu karena ikhtiar. Jadi Allah memberikan rezeki juga berdasarkan ikhtiarnya. Iya. Jadi Semakin ikhtiarnya kencang ya, gitu ya. Mungkin semakin bisa orang jadi itu betul. makin banyak ya, Mbah, rezekinya. Mbah. Iya, semakin orang itu banyak berikhtiar, semakin banyak jalan untuk mendapatkan rezeki. Dan orang yang nggak mau ikhtiar, nggak mau usaha, ya dapatnya rezeki makhluk. Oh, iya, iya. Ya, rezeki makhluk ini apa namanya, golongannya paling bawah istilahnya lah, karena dia nggak mau mengorbankan dirinya untuk itu kan. Gorengan itu kan orang usaha tuh tadi itu, ya kan tuh. Tukang gorengan kan orang usaha itu. Nah, Tapi itu kalau gini, Mbah, kan ikhtiaron itu. ada orang yang gini, Mbah. Piye? Wah, kan Allah sudah
menjamin rezekinya udah Hmm. ditulis sebelum lahir. Wah. Iya. Akhirnya dia udahlah leha-leha aja tidur aja dah, tidur Nah, baik. itu betul itu. Terus gimana tuh Mbah? Itu betul Iya iya iya. menurut kaidah. Hmm. Cuman nggak bener. Karena dia nggak ada ikhtiar. Nah, nggak ada ikhtiar ya gimana Allah mau ngasih yang lebihnya. Ya, Allah ngasih lebihnya itu kalau ada ikhtiar. Jadi aku nerima wae yang ono ya Mbah. Ya kalau mau nerima sedikit ya begitu. Nerima Ya. sedikit udah. Nah, itu ada kan Nggak ada dapat hadis. apa-apa ya Mbah. Ada hadis kan itu yang apa namanya? Seorang mengumpulkan kayu bakar, Iya iya. nah, kemudian dijual. Nah, itu kan lebih mulia daripada Mulia, orang iya. yang meminta-minta. Iya betul Mbah. Nah, itu kan Jadi tujuannya bukan kan bukan cuma doa ikhtiarnya. aja ya Mbah. Doa itu penting, cuman Oh. kan Ada usahanya ya Mbah. iya nggak cuma doa ya, kalau doa terus ya tapi dapatnya rezekinya makhluk aja itu kalau ada orang ngasih. Ya gitu. Itu tadi yang kedua tuh, apa tuh tadi yang pertama rezeki apa? Lupa Mbah. Wah, aduh baru sebentar udah lupa. Maklum, Mbah. Nah, ini sawahnya cakep banget itu kanan kirinya itu. Mantap mantap Mbah. Ini luar biasa. Ini juga rezeki ya Mbah. Ini termasuk rezeki kita itu. Kita bisa ngelihat sawahnya rezeki ya Mbah. Mencuci mata ya, dari biasanya kita cuma lihat genteng tetangga ya kan. Di sini bisa lihat yang hijau-hijau. Iya, iya. Menyejukkan mata. mata. Nah, ini rezeki ini. Ya, pertama kan tadi rezeki karena makhluk. Kedua rezeki karena ikhtiar. Ada lagi rezeki yang ketiga ini Mas. Itu rezeki Maulana bukan Mbah? Oh, bukan. Itu kan apa itu nama rezeki pembalap apa ya? Pemain bola itu. Ya, saya nggak tahu itu. Nah, ini kan kanan kirinya keren itu. Banyak pohon-pohon. Masya Allah ya Mbah. Keren Mbah. Masya Allah ini Hari ini. perjalanan. Wah itu depannya empang apa kali ini? Gede Wah, banget ini, banyak keren. airnya. Jalan kita kali lumayan ini. Wah, Mendapatkan empang. rezeki yang luar biasa nih Mbah ya Mbah. Masya Allah ini benar pemandangan yang sungguh indah. Kayak lagi di Jepun Mbah. Saya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu ya Iya, iya, Jepur iya. tuh kayak gimana. Ya kalau di kampung saya ya lebih indah dari ini. Iya. Promosi. Oh. Nah, jadi yang rezeki yang ketiga nih Mas. Rezeki yang ketiga itu karena seseorang itu melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Misalnya kita sering berbagi. Nah, kayak begini nih, orang-orang donatur-donatur ini mudah-mudahan rezekinya ditambah nih. Karena Amin. mereka menitipkan ke kita terus dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Wah, indah Iya. sekali tuh sawah depannya. Janji Allah itu udah pasti benar ya Mbah. Pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya.